Udah mau mulai? Kita mulai ya. Ya, boleh, boleh, Mbak. Aku buka dulu. Hmm, Bentar. Hmm, Bentar ya. Baik, kita mulai ya. Halo semua, selamat datang di webinar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi, selamat datang ya di webinar kita hari ini. Saya sangat senang dan bersemangat ya bisa bertemu dengan teman-teman ya. Meskipun hanya secara virtual nih luar biasa sekali ya melihat antusiasmenya untuk hadir dan belajar bersama tentang topik yang sangat penting nih ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan kalian yang harusnya nih weekend nih jalan-jalan kemana gitu ya. Eh kita tetap belajar nih ya di hari weekend ya. Semoga hari ini kita semua bisa mendapatkan banyak ilmu dan wawasan yang baru dan juga bermanfaat. Di webinar kesehatan kita hari ini, temanya itu kesehatan fisik dan mental dalam dunia bekerja. Ini sangat menarik nih ya, sangat menarik sekali tentunya, apalagi relate ya dengan Gen Z ya nih kayak fleksibilitas lingkungan kerjanya kan Gen Z lebih suka bekerja di lingkungan yang ramah sama kesehatan mental juga. Ini senang sekali rasanya saya Faliza bisa hadir sebagai moderator yang akan membersamai Bapak Ibu selama 2 jam ke depan. Bapak Ibu apa teman-teman ya? Kayaknya lebih enak teman-teman ya. Teman-teman aja ya. Oke. Baik teman-teman, selanjutnya izinkan saya menyapa teman-teman yang ada di ruang virtual Zoom terlebih dahulu. Yang terhormat Ibu Dr. Wilia Gontina selaku narasumber yang hebat. Terima kasih Bu Dokter sudah bersedia untuk berbagi ilmu dengan kita semua ya di hari weekend ini. Selamat Lalu pagi, Mbak Faliza. lagi Bu Dokter. Berikutnya masih dalam ruang virtual Zoom ya. Nggak kalah kerennya nih untuk kakak-kakak panitia juga yang ada di ruang virtual Zoom. Selamat pagi, semangat ya kakak-kakak. Dan tidak lupa juga pastinya untuk teman-teman peserta webinar kita hari ini yang nggak kalah kerennya juga. Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya buat mengikuti kegiatan webinar kita hari ini. Nah, ini kan ada beberapa juga nih yang udah ikut webinar sebelum-sebelumnya, pastinya udah kenal program kelas berbagi itu apa. Nah, untuk yang belum tahu, saya akan menjelaskan sedikit tentang program kelas berbagi itu. Nah, program kelas berbagi adalah inisiatif dari GIM Foundation nih. GIM Foundation ini yang ada di, nah yang logonya yang warna merah ya. Nah ini, GIM Foundation berkolaborasi dengan Great Family untuk negeri dan pada kesempatan kami hari ini ya dapat berkolaborasi dengan Ibu Dr. Wilia Gontina. Tujuannya untuk apa sih ya? Tujuannya untuk memberikan edukasi dan berbagi pengetahuan kepada masyarakat. Nah, terutama kepada kakak-kakak yang ada di ruang virtual Zoom hari ini. Betul ya, karena kan berbagi itu tidak hanya selalu dalam bentuk materi, namun juga ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Jadi itu singkatnya tentang program kelas berbagi. Nah, untuk memberikan gambaran umum tentang webinar kita hari ini, nah, yang akan berjalan selama 2 jam ke depan ya, kakak-kakak, izinkan saya membacakan rundown acara terlebih dahulu. Pertama, kita awali dengan pembukaan, lalu dilanjut dengan penyampaian materi oleh narasumber, Ibu Dokter Wilia. Lalu nanti yang ketiga ada sesi tanya jawab peserta, jadi bisa diskusi bareng Ibu Dokter ya. Nah, yang keempat ada informasi-informasi, lalu foto bersama, dan diakhiri dengan penutup. Teman-teman, untuk mengefektifkan waktu, saya menyampaikan peraturan webinar pada pagi hari ini ya. Yang pertama, bagi teman-teman yang belum mengubah namanya menjadi nama underscore asal kota bisa dirubah terlebih dahulu ya, kakak-kakak. eh Contohnya seperti yang ada di screen tersebut. Nah, Faliza, contohnya Faliza underscore Kota Depok ya, seperti itu. Lalu yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung, kecuali nanti pada saat sesi tanya jawab ya.
Nah, yang ketiga, dipersilakan jika teman-teman ingin mencatat, karena nanti di akhir ada challenge nih. Jadi, bagi teman-teman yang mau mencatat, dipersilakan ya. Lalu yang keempat, diharapkan untuk open cam sama webinar berlangsung. Nah, jadi yang belum open cam ya, biar ibu dokternya nggak hanya kenal nama, namun kenal wajahnya juga ya. Nah, yang keempat nih, sebelum dimulai, pastikan nih teman-teman, yang seperti saya sebutkan di awal, untuk yang belum memfollow akun sosial media Jivan dan Jivan dan Gim Foundation, silahkan dibuka terlebih dahulu lalu di follow ya. Kenapa sih harus follow Instagram Jivan dan Gim Foundation? Ya karena teman-teman nanti akan mendapatkan banyak informasi terkait webinar, nggak webinar hari ini juga, namun webinar lainnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Nah, teman-teman nih, kenapa sih harus standby terus di webinar kita sampai akhir? Karena akan ada door prize menarik di akhir acara ya. Jadi pastikan teman-teman harus tetap mengikuti webinar hari ini hingga selesai. Nah, diingatkan kembali buat teman-teman yang baru join untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat ya. Lalu selanjutnya, sebelum kita mulai webinar kita hari ini, sebaiknya kita kenalan dulu nih ya dengan narasumber kita. Kan kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang, seperti itu ya. Mari kita perkenalkan Dr. Wilia Gontina. Ibu dokter izin saya memperkenalkan sedikit tentang Bu Dokter ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Narasumber kita pada webinar kali ini adalah Dr. Wilia Gontina. Nah, nih yang ada di screen ya. Nah, ini mukanya nih ya, Ibu Dokter. Nah, beliau adalah suaranya ada tidak ya? Sudah jelas belum ya? Maaf, terpotong. Ada, Mbak. Oh, ada. Oke, terima kasih Bu Dokter. Beliau adalah dokter medis di lulusan dokter medis di Universitas Pembangunan Nasional tahun 2014. Kemudian Dr. William melanjutkan Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Saat ini, Dr. Willia Gontina bekerja sebagai Kepala Departemen Jaminan BPJS Bidang Kesehatan dan Korporasi TOB Mayapada Hospital Tangerang sejak tahun 2019 sampai saat ini. Pastinya kami sangat beruntung nih ya, peserta webinar hari ini dapat menghadirkan narasumber yang luar biasa, keren ya, Bu Dr. Willa Gentina yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dan saya yakin kita semua akan mendapatkan banyak ilmu dan ilmu baru, wawasan baru, dan tips-tips menarik ya dari presentasi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Willia Gentina. Sebelum kita mulai, coba yuk peserta biar tambah rame nih kasih reaksi semangat ya atau emot hati atau menyala atau emot jempol ya supaya Ibu Dokter makin semangat ya melihat antusiasme para peserta webinar hari ini. Menyala tuh semangat semuanya. Lalu wah emot apa nih? Semangat, emot lope, kacamata boleh nih ya biar tambah semangat nih Bu Dokternya. Sebelum kita mulai dari saya juga pengen nih ya memberikan tepuk tangan untuk Ibu Dokter supaya lebih semangat. Oke tuh, udah banyak nih ya reaksi-reaksinya macam-macam. Masya Allah, keren-keren semua pesertanya. Oke, saya akan memberikan tepuk tangan untuk Ibu Dokter supaya lebih semangat ya. Silakan Ibu Dokter Wila Gontina untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Ibu Dokter. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Faliza. Suaraku kedengaran ya, Mbak? Terdengar jelas Ibu Dokter? Oke. Selamat siang, Mbak Faliza. Selamat siang seluruh adik-adik tercinta, gitu. Adik-adik ya, karena usianya pasti di bawah aku semua. Kemudian perkenalkan saya Dr. Wilia yang hari ini insya Allah ya teman-teman sekalian, adik-adik sekalian bakalan mendengar mengenai kesehatan fisik dan mental dalam dunia kerja. Nah, Alhamdulillah nih aku lihat pesertanya ada 117. Jadi mudah-mudahan sharing hari ini sangat bermanfaat buat adik-adik yang mungkin sekarang lagi sekolah atau mungkin dalam dunia kerja nih nanti ke depannya gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Mbak Faliza sebelum kita mulai, kira-kira peserta yang ada di sini usianya usia berapa aja sih? Mungkin di chat teman-teman boleh spill dikit dong usianya biar aku bisa tahu nih udah pada kerja apa belum.
Oh, ada yang Oke. baru 10 tahun nih ya. Waduh, masa sih 10 tahun? Ada-ada aja nih ya. Oke, average 18 sampai 20 ya. Gen Z ya, Bu. Berarti Ini kebanyakan. Gen Z nih. Berarti udah mau memasuki, ada mau masuki dunia kerja, ada yang udah kerja ya nih kelihatannya ya. Oke, Monica aja. Kalau belum kerja jangan ya, Dek ya. Jangan Oke, ya, deh ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, jadi 18 sampai 20 tahun. Oke, tepat sih ini kayaknya sasarannya presentasinya. Oke, aku izin share screen ya. Oke, apa udah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke, aku slideshow dulu. Oke, baik semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Izin pada siang hari ini, saya Dr. Wilya akan sedikit sharing mengenai kesehatan fisik dan mental dalam dunia kerja. Tadi kalau misalnya kita lihat dari chatnya rata-rata usia 18 sampai 20 tahun ya. Jadi ini merupakan presentasi yang tepat untuk adik-adik sekalian dalam mempersiapkan fisik dan mentalnya dalam dunia kerja. Oke, aku share screen ya. Oke, konsep sehat adik-adik. Nah, sehat itu apa sih sebenarnya? Sehat itu menurut WHO adalah sebuah keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Nah, jadi di sini ada 3 poin nih adik-adik. Ada fisik, mental, dan sosial. Adalah 3 poin untuk indikator sehat. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan itu adalah sebuah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi persepsi sehat itu enggak sakit itu adalah tidak benar. Jadi kalau kita mau dibilang sehat, sehat fisik, sehat mental, dan sehat secara sosial. Kalau orang nanya, are you okay? Oke berarti secara fisik, oke secara mental, dan oke secara sosial. Gitu ya. Nah, udah ngerti nih sekarang arti dan konsep sehat. Oke, kesehatan jasmani, kesehatan mental, dan sosial. Tadi ada 3 poin ya, adik-adik. Apa sih kesehatan jasmani? Kesehatan jasmani atau kesehatan fisik itu adalah sebuah dimensi sehat yang paling nyata gampang diukur dan mempunyai perhatian pada fungsi mekanistik tubuh. Artinya, ini berhubungan dengan mekanik tubuh kita, gitu. Yang benar-benar gampang banget diukurnya. Ya, nanti aku akan jelasin bagaimana ngukurnya. Kemudian kalau kesehatan mental itu apa? Kalau kesehatan mental itu adalah kemampuan kita berpikir dengan jernih, koheren, artinya kalau koheren itu sesuai ya dengan alur dan jalan pikirnya. Kemudian ini berbeda dengan kesehatan emosional dan sosial ya, dan ada hubungan erat antara ketiganya. Jadi intinya bisa berpikir jernih dan koheren, nyambung gitu pemikirannya. Kemudian kesehatan sosial. Kesehatan sosial itu adalah sebuah kemampuan untuk membuat dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Jadi kalau orang sehat fisik sama mentalnya, tapi dia sosialnya nggak bisa koordinasi dengan orang, nggak bisa ngomong nyambung dengan orang, itu namanya belum sehat, adik-adik. Itu ya, 3 poin itu. Kemudian kita masuk ke kesehatan fisik nih adik-adik. Kesehatan fisik itu gimana sih cara ngukurnya? Kapan sih aku dibilang sehat fisik nih? Nah, jadi ada beberapa indikator-indikator. Mungkin kalau yang udah mau masuk kerja pasti ada surat keterangan sehat ya. Nah, ada indikator-indikatornya. Pertama, kita lihat berat badan nih adik-adik. Indonesia banyak angka obesitasnya. Jadi, untuk menentukan berat badan kita, cara ngitungnya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, gitu ya. Jadi, kalau berat badan kita 65 dibagi terus tingginya 165, jadi 65 dibagi 1,65 kuadrat, gitu ya. Karena bawahnya pakai meter persegi gitu. Jadi kita dikatakan sangat kurus kalau BMI kita di bawah 16. Kalau misalnya kurus di bawah 18,5. Kalau normal 18,5 sampai 24. Kalau kegemukan di Asia ini udah di atas 24. Jadi
karena WHO ini banyaknya bahas bule ya, jadi dia kebanyakan orang bule gitu. Nah, tapi kalau untuk ukuran Asia itu dia di atas 24. Kalau udah di atas 24, BMI-nya udah pasti masuk ke kategori kegemukan. Nah, aku mau tahu nih, teman-teman boleh chat ya. Berapa sih BMI-nya teman-teman semua di chat? Caranya ngitung berat badan per tinggi badan kuadrat. Tinggi badannya pakai meter persegi. Jadi kalau misalnya tinggi badannya 165 berarti 1,65 kuadrat gitu ya. Nah, monggo dihitung nanti di chat. Kita baca sama-sama ya. Terus apalagi ukurannya? Nadi adik-adik. Nadi kita itu adalah normalnya 60 sampai 100. Itu dalam kondisi duduk ya, bukan dalam kondisi lagi lari atau lagi apa namanya? Olahraga. Jadi kita santai-santai terus kita ngukur 60 sampai 100 itu adalah nilai nadi yang normal. Jadi kalau misalnya kita lagi duduk tiba-tiba nadi kita 120, nah itu ada kelainan. Oke, suhu yang normal itu adalah sekitar 36 sampai 37,5. Jadi kalau udah di atas itu artinya kita udah demam. Nah, itu harus dicari tahu demamnya kenapa, gara-gara infeksi atau gara-gara bakteri dan lain-lain. Atau gara-gara penyakit yang lain. Kemudian tekanan darah. Nah, tekanan darah itu normalnya adalah 120 per 80. Jadi kalau misalnya adik-adik nih kadang ke klinik ya atau ke puskesmas atau lagi di tensi. Nah, itu normalnya 120 per 80 ya. Kapan dikatakan bahwa sudah agak-agak hipertensi nih? Kalau di atas 140. Kalau misalnya di bawah sistolnya atau bawahnya di bawah dari 70. Itu udah ada kelainan. Jadi normalnya antara 120 per 80 ya. Kemudian respirasi atau pola pernafasan kita. Dalam 1 menit, pernafasan kita itu 16 sampai 20 kali. Gitu, adik-adik. Oke, apalagi HB atau hemoglobin ya. Mungkin adik-adik udah tahu hemoglobin. Hemoglobin wanita itu 12. Kalau laki-laki itu 14. Dewasa itu jika di atas 18 tahun ya. Tadi yang usia 10 tahun, beda itu ukurannya, masih anak. Jadi wanita dewasa 12 tahun, kemudian laki-laki dewasa itu 14 tahun. Tapi kadang kalau ibu hamil dia turun sedikit kadarnya jadi 11. Nah, itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan dasar atau indikator kita sehat ya. Tadi tekanan darah, nadi, hemoglobin, suhu, dan BMI terutama ya. Nah, ada lagi pemeriksaan lab lainnya, adik-adik fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi jantung, ronsen paru itu lebih kompleks lagi pemeriksaannya. Nah, itu biasanya dilakukan setahun sekali pada pekerja di kantoran atau pekerja di korporasi atau sebuah perusahaan. Jadi seharusnya ya kita tuh berhak mendapatkan medical check up setahun sekali minimal untuk hal-hal ini. Gitu. Biasanya sih kalau untuk EKG atau jantung itu di atas usia 35 tahun. Oke, jangan salah ya adik-adik ya, banyak yang serangan jantung di usia 30. Karena apa? Karena pola hidup yang nggak sehat gitu. Di rumah sakit aku sudah banyak yang di PCI di usia 30-an atau di stent jantung di usia 30-an. Karena apa? Karena indikator-indikator ini nggak dijaga sama orang-orangnya dari awal. Obesitas lama-lama jantung plak kena plak pada jantung, serangan jantung. Apalagi kita boba-boba ya sekarang, kopi juga dengan creamer segala macam. Tuh. Nah, ini adalah indikator fisik kita sehat. Jadi habis ini adik-adik kalau mau periksa ke klinik atau ke rumah sakit boleh diperiksa kondisi fisiknya. Oke, bagaimana menjaga kesehatan fisik kita? Nah, ini ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, Gerakan Masyarakat Sehat, ada 5 poin yang harus kita jaga agar tadi tuh si ukuran-ukuran itu tetap normal. Bagaimana caranya? Aktivitas rutin. Jadi, kita tuh harus olahraga atau latihan fisik adik-adik. Jadi, kita itu diciptakan sebagai makhluk yang bergerak, bukan makhluk yang duduk atau diem. Nah, makanya kalau kita nggak bergerak atau diem, bakalan banyak timbul penyakit-penyakit nih. Nah, aktivitas fisik yang baik itu sebenarnya menurut WHO adalah olahraga 5 kali dalam seminggu. Banyak ya, emang banyak orang kita memang makhluk bergerak kok. Tapi setiap olahraga minimal 30 menit aja gitu. Jadi kalau adik-adik merasa senang olahraganya pagi, ya jalan kaki pagi. Kalau senang olahraganya sore, boleh olahraga sore. Tapi rekomendasinya adalah 5 kali dalam seminggu. Gitu ya. Kalau nggak bisa mulai 5 kali, ya udah mulai 3 kali dulu aja deh.
ya. Jadi intinya gerak, nggak boleh diem aja. Tuh. Terus yang kedua, konsumsi pangan sehat adik-adik. Jadi konsumsi gizi yang seimbang, isi piringku. Nah, kalau isi piringku itu udah nggak, kita nggak pakai konsep 4 sehat 5 sempurna lagi sekarang ya. Jadi di dalam isi piring kita itu sebagian besar diisilah protein, 2 potong ya, mau ayam sama tempe, mau apa 2 potong protein lah intinya ditambah sayur-sayuran. Sisanya sepertiga itu adalah karbohidrat kayak boleh nasi, boleh kentang dan lain-lain. Kurangin gula yang kebanyakan, garam yang kebanyakan atau lemak yang kebanyakan. Dah itu aja. Jadi diet itu bukan nggak makan ya adik-adik, diet itu harus makan. Dengan makan kebutuhan nutrisi kita cukupi, kita akan bekerja dengan baik. Ada orang cuma minum kopi doang nggak makan, cuman karbo doang, kemudian jadinya GERD, jadinya sakit. Ya kita adalah makhluk yang harus makan gitu ya. Makanya seperti biasa ya, makan pagi sama makan sore gitu. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan, pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan rutin. Jadi habis dari mana, habis dari luar dan lain-lain cuci tangan rutin ya. Kemudian setelah itu eh tunggu sebentar. Setelah itu kita yang keempat ya. Keempat adalah kita menghindari rokok dan asapnya gitu. Mungkin teman-teman eh merasa apa ya? Ada yang vape kali, nge-vape ya di sini atau ngerokok ya. Nah, jadi kalau misalnya nge-vape atau ngerokok itu sebenarnya sama aja adik-adik ya. Intinya itu adalah sebuah asap yang mengganggu eh, ro- fungsi paru kita gitu ya. Aku nggak habis pikir untuk orang-orang yang ngerokok sama nge-vape ya, udahlah ngeluarin eh, uang itu menyebabkan penyakit kepada paru-paru kita gitu. Jadi ngapain buang-buang uang ya buat paru-paru kita jadi jelek. Jadi kita ngebeli barang untuk merusak tubuh kita. Aduh, ruginya 2 kali lipat deh gitu. Kalau emang kita stres lagi banyak pikiran, masih banyak kok cara untuk kita apa namanya sublimasi stres kita. Olahraga, kemudian mungkin melakukan apa namanya olahraga yoga dan lain-lain, ngumpul-ngumpul sama temen, nggak harus ngerokok atau nge-vape. Itu udah nggak keren lagi. Bahkan di luar negeri tuh orang-orang udah turun angka nge-vape sama angka ngerokoknya. Indonesia masih aja ngerokok sama nge-vape. Tuh, udah ya ini masyarakat kita nggak tahu nih arahnya kemana gitu ya. Mudah-mudahan adik-adik semua saya nggak bukannya tegas banget itu nggak boleh ngerokok atau nge-vape, tapi emang nggak ada gunanya adik-adik membeli sesuatu untuk merusak tubuh kita itu benar-benar sesuatu yang aneh ya menurut saya gitu. Jadi no rokok, no asap ya, no vape gitu. Terus yang kelima adalah cek kesehatan rutin. Motor aja suka diganti olinya, mobil aja diganti olinya, dicek up tiap tahun. Nah, badan kita juga gitu, anggap aja semua under deal. Jadi harus dilakukan pemeriksaan minimal 1 tahun sekali tadi ya, pemeriksaan gula darah, tekanan darah, berat badan, lingkar perut, BMI. Terus kita pakai kacamata perlu koreksi atau enggak. Pemeriksaan payudara pada gadis-gadis nih harus diperiksa karena angka kanker payudara sama kanker serviks tinggi. Terus tes kebugaran jika memang ada eh, benefit dari perusahaan. Nah ini ya 5 poin. Kita aktivitas, makanan-makanan bergizi, jaga kebersihan diri dari rokok, atau vape atau sejenisnya, kemudian medical check up rutin. Oke, Oke kita langsung ke kesehatan jiwa nih ya. Kesehatan jiwa, apa sih kesehatan jiwa itu? Nah, kesehatan jiwa itu adalah sebuah kondisi mental atau sejahtera ya yang memungkinkan kita hidupnya harmonis dan produktif gitu ya. Jadi sorry sorry. Jadi sehat jiwa merupakan sebuah keharmonisan fungsi jiwa kita dan kesanggupan kita menghadapi masalah yang biasa terjadi gitu. Jadi merasa bahagia, senang, puas dan mampu. Kapan sih kita dikatakan bahwa kita orang yang sehat jiwa? Kalau tadi kan orang yang sehat fisik udah tahu ya, jelas ukurannya ya adik-adik ya. Tekanan darahnya bagus, nadinya bagus, air respiration rate-nya bagus dan lain-lain gitu.
Nah, jadi kalau misalnya ciri sehat jiwa itu adalah yang pertama, bisa menyesuaikan diri dengan konstruktif walaupun kenyataannya sangat buruk. Artinya gini, kalau ada masalah yang besar, dia bisa nih mencoba menyesuaikan diri, mencoba beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin agak sedikit stres. Dia berusaha untuk menyesuaikan diri. Terus dia memperoleh kepuasan dari hasil usahanya. Jadi ada rasa puas terhadap achievement achievement yang dia miliki. Kemudian setelah itu merasa puas memberi daripada menerima, artinya ya udah kita itu memang makhluk memberi ya gitu. Jadi kita senang dengan memberikan hal-hal, nggak cuma materi, memberikan edukasi, kemudian memberikan pendapat dan lain-lain. Itu merupakan salah satu jiwa yang sehat. Kemudian kita mempunyai hubungan antar manusia yang saling tolong menolong dan ada kepuasan sendiri dalam tolong menolong itu. Terus nggak mesti kayak hidup itu baik-baik aja ya. Dia bisa acceptance dengan kekecewaan. Diputusin pacar, kemudian mungkin ditipu orang lain. Dia nggak stres, dia acceptance terhadap kecewaan-kecewaan. Gitu. Jadi dia ada nerimo istilahnya. Kemudian rasa bermusuhan diselesaikan dengan kreatif dan konstruktif. Artinya kalau sudah ada konflik, dia bisa nih memanajemen konfliknya. Misalnya ada konflik masalah pembagian tugas dan tanggung jawab. Oke deh, kita selesaikan dengan cara kamu gini 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 gini. Jadi bisa menyelesaikan permasalahan dan mempunyai rasa kasih sayang atau belas kasih. Kita tadi ya, kita manusia sosial dan kita butuh satu sama lain. Jadi untuk manusia yang sehat jiwanya itu tetap mempunyai rasa kasih sayang atau belas kasih. Sayang kepada sesama manusia, sayang kepada binatang dan lain-lain. Tuh. Nah, ciri yang sakit jiwa, di mana sebuah perubahan pada fungsi jiwa kita yang menyebabkan adanya gangguan fungsi kehidupan, sehingga menimbulkan terjadinya penderitaan pada individu atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya. Jadi everyday dirinya itu harus berantem sama dirinya sendiri. Jadi ini menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan peran sosial. Ciri-cirinya dia susah nih berkomunikasi dengan teman-teman sekitarnya. Jadi dia pusing sama masalah sendirinya aja gitu. Nah, ini ciri-ciri orang sakit jiwa. Atau bukan sakit jiwa, gangguan jiwa ya kita sebutnya. Nah, ciri masalahnya adalah orang-orang seperti ini suka cemas, khawatir berlebihan, dan takut. Setelah itu mudah tersinggung, kemudian sulit konsentrasi, apa-apa tuh sulit konsentrasi gitu ya. Bentar-bentar. Ada. Eh. Kemudian bersifat ragu-ragu atau merasa rendah diri, merasa kecewa, pemarah dan agresif. Kemudian reaksi fisik misalnya tiba-tiba jantung berdebar dan lain-lain, otot otot tiba-tiba tegang gitu ya. Kemudian sakit kepala, susah untuk tidur dan nafsu makannya berkurang. Nah, ini udah ada indikasi nih kita ada masalah psikososial. Jadi kita suka cemas, tersinggung, nggak bisa konsentrasi, ragu-ragu, kecewa, bingung sama diri sendiri. Secara fisik kadang suka sakit kepala, susah untuk tidur dan nafsu makan kurang. Nah, ini adalah ciri-ciri kita mengalami masalah gangguan dalam psikososial kita. Nah, biasanya kalau ada stresor, ada sebuah masalah tuh adik-adik, tubuh kita itu punya defense mekanisme atau mekanisme pertahanan, yang dimana adalah sebuah strategi individu tubuh kita untuk mengadakan sebuah keseimbangan diri jika menghadapi suatu masalah. Mekanisme ini biasanya muncul secara alami untuk menjauhkan diri dari, sorry, menjauhkan diri dari ancaman atau perasaan yang tidak diinginkan seperti rasa bersalah atau malu. Nah, teori mekanisme ini adalah dijelaskan oleh Sigmund Freud, Bapak Psikologi, dan Anna Freud. Jadi apa aja biasanya defense mechanism yang terjadi atau yang ada pada tubuh kita secara kesehatan jiwa? Biasanya kalau ada sebuah stressor, ada beberapa yang tubuh kita atau jiwa kita lakukan. Yang pertama adalah displacement atau melampiaskan emosi kita kepada objek orang lain yang dianggap lebih lemah. Contohnya kamu kesel dengan atasan tapi malah marahi teman kamu sebelah kiri atau sebelah kanan, terus atau orang yang kamu anggap tak berdaya atau bersikap kasar dengan barangmu. Nah, pasti ada nih ya orang yang kayak begini. Kalau lagi marah-marah, lempar barang. Nah, itu dia berarti defense mechanism-nya itu displacement atau dia tiba-tiba ngomel
Kita lagi nggak ada apa, tiba-tiba diomelin. Nah, itu salah satu defense mekanismenya. Terus yang kedua itu adalah denial. Biasanya kita menyangkal realita yang mencemaskan dalam kehidupan kita. Contohnya kamu merasa kehilangan seorang, menganggap semuanya tidak nyata dan orang tersebut masih ada. Jadi ya biasanya orang-orang yang mempunyai cobaan nih ya, biasanya yang salah satu keluarga meninggal. Nah itu kayak di awal-awal itu denial dulu. Kayaknya enggak deh, orang itu enggak meninggal deh, kayaknya orang itu masih ada deh. Itu fase denial. Kemudian yang ketiga repression, memendam perasaan yang membuatmu tidak nyaman seperti kesedihan karena begitu kamu tidak perlu menghadapi situasi yang mencemaskan bagimu. Jadi dia mendem aja orang-orang kayak gini. Ya udah dia diam dia terima apa namanya dia pendam aja perasaannya gitu. Terus ada lagi sublimation, jadi menuangkan emosi negatifmu pada aktivitas yang dipersepsikan positif. Contohnya ketika kamu merasa sangat cemas atau marah, kamu justru melukis atau bermain musik atau menjadikan itu bahan bercandaan gitu. Aduh, sial banget nih gue hari ini ya kata Abrak, ada aja ketawa gitu kan. Jadi itu jadiin lelucuan, itu sublimasi. Atau ada orang-orang yang main musik, tiba-tiba main gitar, piano, atau orang yang suka melukis atau melampiaskan untuk ke dalam sebuah hal-hal yang bersifat positif. Nah, ini ada 4. Kemudian kelima, rasionalisme adalah mencari pembenaran. Jadinya kalau orang ini adalah ketika ada masalah, dia selalu mencari pembenaran buat dirinya sendiri. Kemudian yang keenam, intellectualization adalah dengan memamerkan kecerdasan untuk kecemasan yang dia miliki. Jadi ada orang yang kalau lagi cemas malah makin galak ya. Eh, dan apa namanya, jadi ngomongnya kemana-mana gitu, ngelantur gitu ya. Nah itu nggak sesuai atau nggak koheren dengan konteks permasalahannya. Nah jadi ini adalah salah satu tipenya. Nah, ini 6 ini adalah sebenarnya defense mechanism. Jadi sebenarnya itu tiap orang beda-beda ya. Nah, ini sebenarnya normal terjadi karena itu adalah mekanisme pertahanan tubuh kita, asal tidak berlebihan dalam mengimplementasikannya. Itu ya adik-adik ya. Nah, kalian yang mana nih? Oke. Nah, cara menjaga kesehatan mental tadi kan kalau cara menjaga kesehatan fisik udah tahu ya, agak makan sehat, nggak rokok dan lain-lain. Nah, kalau cara menjaga kesehatan mental kita adalah bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Kalau emang kalian, tadi ya kita makhluk sosial ya, kalau kita ada masalah, kira-kira gue udah nggak mampu lagi nih terhadap masalah ini, ya udah kita bicarakan dengan teman-teman yang menurut kita trust. Kemudian melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Tadi ya, kalau suka nonton-nonton, kalau suka olahraga-olahraga, kalau suka apa namanya jalan-jalan jalan-jalan. Tapi kalau emang lagi nggak ada uang banyak, ya jangan jalan-jalan yang mahal. Abis itu nanti ada hutang dan malah makin stres lagi. Jadi sesuai kemampuan. Tenangkan pikiran, relaksasi. Ya kalau yang Muslim bisa sholat, kemudian yang Kristen bisa ke gereja dan lain-lain. Kemudian membiasakan hobi yang bermanfaat, tadi ya olahraga, melukis, memotret, dan lain-lain. Kemudian meningkatkan ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, gitu ya. Jadi ini sangat perlu sekali. Disinilah pentingnya agama, karena kita memang masyarakat yang beragama dalam mempertahankan mentaliti kita. Berpikir positif dan olahraga juga nih baik lagi adik-adik. Jadi olahraga ini bisa meningkatkan hormon-hormon yang membuat kita lebih bahagia. Aktivitas rutin. Jadi olahraga adalah obat adik-adik. Obat untuk mempertahankan kesehatan mental dan kesehatan fisik kita. So jangan lupa olahraga ya. Oke. Ini kesehatan mental. Sekarang sedikit ya karena temanya adalah dalam dunia kerja dan adik-adik itu adalah 18 sampai 20 tahun. Kita sedikit ngomongin kesehatan kerja. Nah, kesehatan kerja ini adalah sebuah pengelolaan atau tata kelola yang sudah diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan, di mana kita ketahui angka kesehatan kerja ini banyak pekerja meninggal itu karena 30% karena kanker, 25% karena kecelakaan, 21% karena penyakit pernafasan, 15% karena kardiovaskular, dan yang lain-lain. Nah, ada metode-metode yang dilakukan oleh dokter kesehatan kerja, yaitu biasanya dia melakukan berbagai macam program. Program kesehatannya adalah biasanya pemeriksaan kesehatan berkala, tadi ya yang nyambung ke MCU berkala setahun sekali. Dia mengadakan pelayanan kesehatan. Kalau misalnya yang bekerja di perusahaan besar biasanya sudah ada klinik ya. Kemudian pertolongan pertama, pengelolaan kelelahan pada bekerja, pengelolaan pekerja di dalam kerja dengan resiko tinggi, kemudian
rekam data kesehatan kerja. Jadi ini pengelolaan kesehatan fisik atau mental tim medis dalam dunia kerja. Nah, program kesehatan kerja itu apa aja sih biasanya? Untuk yang bekerja dengan kebisingan, biasanya ada hearing conservation, perlindungan terhadap area-area yang berisik. Kemudian hazard communication, edukasi mengenai bahan berbahaya. Kalau ada yang kerja di tempat-tempat berbahaya seperti di area kelistrikan tegangan tinggi, area apa namanya, dengan bahkan chemical yang lain-lain. Nah, ini tuh harusnya ada edukasi dari perusahaan. Kemudian respiratory protection, orang yang bekerja di area misalnya yang banyak berdebu, semen, pasir, dan lain-lain harusnya ada respiratory protection, memakai alat pelindungan diri. Jadi pakai alat pelindungan diri. Kalau kalian bekerja di sebuah tempat-tempat yang ada hazard, ada kemungkinan ancaman, pakailah alat pelindungan diri. Kemudian pertolongan pertama ya. Jadi kalian kalau emang bekerja di perusahaan yang bagus, biasanya ada tuh pelatihan bantuan hidup dasar. Nah, itu perlu diketahui oleh kita semua. Health talk gitu ya, ada edukasi ya. Seperti ini juga edukasi kesehatan, pelayanan kesehatan oleh klinik, medical check up, dan ini vaksinasi. Jangan lupa adik-adik untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi nggak cuma buat baby aja, tapi vaksinasi itu ada buat dewasa. Kemudian ada wellness program, yaitu sebuah program gimana mengubah pola makan dan pola kebiasaan olahraga, balik lagi ke olahraga ya, pekerja eh, untuk menjadi sebuah pribadi yang lebih baik dan lebih sehat. Gitu. Nah, sedikit bahas vaksinasi ya, mungkin adik-adik membuka mata aja ya. Jadi vaksin itu bukan obat, tapi vaksin itu justru lebih kuat dari obat. Dia ada sebuah virus atau gen virus yang dilemahkan yang kita masukkan ke dalam tubuh seseorang sehingga menimbulkan kekebalan yang baik. Dengan banyak orang yang kebal, maka akan membentuk sebuah kekebalan kelompok. Nah, pemberian vaksinasi pada pekerja itu fokus ke 4 vaksin sebenarnya, yaitu vaksin COVID, yang pasti adik-adik udah divaksin ya, kemudian vaksin influenza. Nah, vaksin influenza itu vaksin flu gitu, yang dilakukan setahun sekali. Kemudian vaksin hepatitis, yaitu vaksin karena penyebabnya hepatitis B, yang ditularkan melalui darah ya. Kemudian kanker serviks untuk yang perempuan-perempuan nih, kanker serviks ya, karena kanker mulut rahim itu tinggi pada wanita. Jadi hepatitis diberikan apa namanya selama 3 kali ya, 2 kali diberikan kemudian booster. Kalau influenza diberikan setahun sekali, kanker serviks diberikan 3 kali, 3 kali seumur hidup. Jadi cuma disuntik bulan pertama, bulan kedua, sama bulan ke-6, habis itu udah selesai. Nah, vaksin hepatitis ini diperuntukkan untuk pekerja-pekerja atau wanita-wanita yang kalau bisa sebelum nikah sudah dilakukan vaksin. Karena si virus menyebabkan kanker serviks itu bisa dari prianya gitu saat berhubungan, yaitu dia menyimpan human papilloma virus penyebab kanker serviks gitu ya. Jadi yang mau nikah tadi ya, yang mau nikah tadi itu siapa? Nah, pastikan perempuannya vaksinasi kanker serviks gitu ya. Rangka kanker serviksnya tinggi. Oke, itu aja dari saya mengenai kesehatan fisik, kemudian kesehatan mental, kemudian bagaimana maintenance kesehatan dalam dunia kerja. Nah, untuk sesi selanjutnya aku serahkan ke Mbak Alisa ya. Silakan, Mbak. Oke. Terima kasih banyak kepada Ibu Dokter Wilia atas presentasinya nih yang sangat informatif dan menginspirasi ya. Jadi kan tidak hanya mendapatkan cara untuk menjaga kesehatan fisik, namun kesehatan mental juga plusnya nih kesehatan dalam dunia kerja juga. Jadi banyak sekali insight yang menarik yang bisa kita ambil ya. Nah, sekarang nih kita udah memasuki sesi tanya jawab ya, kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk menggali lebih dalam. Jadi jangan ragu, jangan malu-malu juga. Ayo siapa yang mau bertanya duluan bisa raise hand ya atau tulis di kolom komentar. Oh, ini udah ada yang raise hand ya. Ini udah pada semangat banget nih Bu Dokter nih. Kita pilih dulu ya. Ini siapa yang tadi duluan ya? Oh, ini siapa nih? Zamaludin nih udah senyum-senyum gini ya. Kak Zamaludin dipersilakan ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaannya, eh, bagaimana itu Bu penjelasannya bagi ya orang yang berpuasa kan tidak makan Bu, tapi katanya sehat. Tapi bagi orang
telat makan gitu, itu malah jadi sakit mah gitu. Sekian Bu, terima kasih. Oke, langsung dijawab nih ya, Val. Iya, Bu, Iya, dipersilakan. sip. Oke, thank you Zamaludin dari Tasikmalaya, jauh ya. Oke, jadi gini Mas Jamal, kalau kita puasa itu nggak masalah, mau intermittent fasting itu nggak masalah. Tapi pasti ada waktu berbuka puasa dong, ya kan ya. Nah itu boleh. Pada saat berbuka puasa makanannya harus seimbang gitu. Jadi intermittent fasting setahu aku atau puasa nggak ada yang 24 jam ya, setahuku ya. Jadi pasti makan pasti harus makan after itu gitu. Jadi ketika kita makan, pastikan porsinya itu seimbang. Ada proteinnya, 2 potong minimal, ada sayur-sayurannya, ada karbohidratnya, dan ada buah untuk vitamin atau mineralnya. Jadi tetap harus makan. Mau fasting boleh silahkan dengan porsi fasting yang berapa jam. Mau nggak makan, sorry, mau apa nama tidak fasting juga tetap harus makan. Jadi intinya tetap makan gitu. Mau sekali ataupun mau 2 kali. Jadi tetap makan. Nah, ketika makan, poinnya adalah makan makanan yang bergizi dan yang cukup dan seimbang. Itu. Nah, ketika lagi GERD, ya sebisa mungkin sih nggak usah intermittent fasting atau puasa ya. Perbaikin dulu GERD-nya atau perbaikin dulu MAH-nya. Minum obat-obatan dari dokter setelah kondisi GERD-nya kembali normal. Jika mau memulai intermittent fasting atau puasa, monggo silakan. Jadi tetap makan. Jadi diet itu tetap makan. Mau makannya jam berapa, ya tergantung nanti metode yang kalian mau lakukan. Gitu. Itu Mas Jamaluddin. Lagi Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya, semoga Oke. menjawab pertanyaannya ya, Kak Jamaludin ya. Kita pilih lagi nih ya. Ada kita utamakan yang raise hand dulu ya biar ngobrol langsung sama Bu Dokter. Kak siapa nih? Karyo nih ya. Kayaknya Karyo udah senyum-senyum lagi nih. Karyo ketemu lagi. Iya Karyo dipersilahkan. Oke, baik. Dan terima kasih kepada Kak Moderator yang telah mempersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rio, saya dari Pontianak, Dok. Nah, jadi topik webinar hari ini yaitu kesehatan fisik dan mental dalam dunia kerja. Nah, pertanyaan saya yaitu, yang pertama, apakah ada kebijakan terkait jam kerja yang berlebihan? Dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kesehatan fisik karyawan atau pekerja, begitu, Bu? Oke, sip. Thank you, Mas Rio. Ya, jadi pertama ada regulasinya mengenai kesehatan kerja gitu. Berapa jam sih sehari dalam kita kita bekerja gitu-gitu? Ada. Jadi dalam sehari itu sebenarnya adalah sekitar 8 jam gitu ya dalam sehari. Itu ada undang-undang kesehatan kerjanya. Nah, jadi sudah diatur, nggak usah khawatir. Nah, ketika cuman hanya saja ketika dalam sebuah pekerja kan ada tuh ya pekerjaan yang shifting-shifting atau yang masuk pagi, malam, kemudian ada lagi yang masuk sore. Memang pekerjaannya adalah dunia yang harus shifting. Biasanya pabrik, kemudian rumah sakit juga kan ya. Rumah sakit, kemudian ada bagian-bagian tertentu, apotek dan lain-lain. Nah, itu eh, apa namanya harus ini ya, harus diatur gitu. Walaupun shifting tetap harus ya, misalnya 40 jam dalam sebulan. Nah, tetapi ada juga beberapa yang memperlakukan lembur gitu ya. Dengan lembur itu juga harus dihitung gitu. Nah, jadi sebenarnya sudah diatur 40 jam dalam sebulan, kemudian ketika lembur juga harus dihargai lemburnya. Dan tadi itulah gunanya medical check up setahun sekali. Apakah si pekerja itu secara fisik dan mental baik dalam bekerja? Kalau ternyata tidak baik hasil fisik dan mentalnya, harus direview sama HRD-nya. Apakah dia bekerjanya overwork atau bekerjanya membuat dia kelelahan? Gitu. Itu sih, Mas Rio. Udah kerja belum? Belum, Kak. Belum, Dok. Ini saya masih mahasiswa soalnya. Oh, jurusan apa? Ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Biasanya kalau ilmu komunikasi kan areanya office hour ya. Cuman hanya saja mungkin lembur-lembur dikit gitu. Ya udah. Gitu Mas Rio. Jadi tetap ada aturannya eh, dan lembur tetap harus dihargai dan harus cek kesehatan mentalnya setahun sekali. Kesehatan mental dan fisiknya setahun sekali. Ya. Oke. Iya, baik, Dok. Apakah boleh bertanya lagi, Dok? Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi sih. Boleh. Heeh, boleh.
Oke, baik. Yang kedua yaitu bagaimana perusahaan menangani karyawan yang mengalami stres atau burnout akibat beban kerja yang tinggi gitu. Ya, jadi setiap perusahaan itu seharusnya ada wellness program atau program kesehatan kerja gitu. Macam-macam caranya, macam-macam programnya. Jadi memang setiap perusahaan itu seharusnya ada satu dokter kerja gitu. Bagaimana mengatasinya burnout atau kelelahan, ya itu tergantung penyebab burnout atau kelelahannya apa. Harus dicari tahu dulu. Apakah memang jam kerjanya yang terlalu tinggi sehingga dia kelelahan, ataukah dia punya penyakit-penyakit penyerta yang membuat dia cepat lelah, diabetes, mungkin penyakit kanker yang membuat dia cepat lelah, dan lain-lain. Jadi, based on personal itu sendiri harus ditangani oleh dokter kedokteran kerja atau dokter umum yang berpraktek di perusahaan tersebut. Gitu. Jadi seharusnya sudah ada ya, harus dikonsulkan. Gitu Rio. Oke, baik dok. Mungkin pertanyaan terakhir ya dok, satu lagi. Diborong nih sama Rio. Iya, jadi sebenarnya topik pada webinar siang hari ini sangat luar biasa terkait dengan pekerja begitu. Nah, jadi yang terakhir itu bagaimana peran atasan dalam mendukung karyawan, terutama dalam pengelolaan tekanan pekerjaan, tanpa mengorbankan kesejahteraan mental pekerjanya begitu. Oke, Terima kasih. baik. Jadi kuncinya adalah semua atasan itu harus mengikuti program kesehatan kerja. Mau atasannya itu bukan dokter ya. Jadi biasanya setiap perusahaan itu dia punya tuh program kesehatan kerja, apa aja sih indikator-indikator yang harus dilakukan, bagaimana memperhatikan anak buahnya. Itu udah pasti ada di dalam setiap perusahaan. Jadi harusnya si manajer-manajer tersebut atau kepala unit tersebut atau supervisor tersebut sudah mendapatkan edukasi dari program kesehatan kerja oleh dokter perusahaan. Jadi memang harus diikutin protokolnya, harus diikutin programnya. Pasti ada, dari manajer itu pasti ada programnya. Gitu. Jadi seharusnya manajer itu mengikuti ya, mengikuti program kesehatan kerja tersebut. Gitu Rio. Ya Oke, dok, ada terima lagi? kasih atas jawabannya dok. Mm-mm. Sama. Ya, semoga menjawab ya pertanyaannya, Kak Rio. Ini banyak sekali yang bertanya ya. Ini tandanya kalau materi kita hari ini tuh benar-benar menarik ya. Kita pilih lagi ya. Hmm, Kak Dipta, boleh nih Kak Dipta. Setelah ini Kak Gazia, lalu Kak Faransi, Kak Rizal. Oke, Kak Dipta dipersilakan ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak, kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Dokter Willy ya mengenai merokok nih, Dok. Kan di lingkungan kerja itu banyak sekali yang merokok gitu, Dok. Apalagi di sela-sela beristirahat saat bekerja gitu, Dok. Nah, saya ingin bertanya nih, Dok. Gimana sih cara ngalihin saat kita merasa lelah bekerja gitu, Dok? Atau lagi dalam waktu istirahat gitu, Dok? Agar tidak Hmm. merokok gitu, Dok. Nah, sebaiknya aktivitas apa yang dilakukan untuk beristirahat sebentar sebelum mulai pekerjaan lagi gitu, Dok. Karena banyak sekali saya temukan gitu, Dok, di perusahaan pada saat saya magang gitu banyak sekali yang dikit ngerokok gitu, Dok. Nah, jadi sebaiknya apa yang dilakuin gitu, Dok. Kemudian yang kedua itu bahkan di perusahaan tuh para pekerja atau karyawan tuh sering mengalami yang namanya tuntutan kinerja gitu atau beban kerja yang tinggi gitu, Dok. Nah, itu berpengaruh terhadap kesejahteraan fisik dan mental karyawan gitu dok. Apalagi karyawan yang sukanya mendem ini dok, entah masalah ekonomi, keluarga atau asmara ya mungkin ya. Nah gimana tuntutan kinerja ini eh, nggak mempengaruhi produktivitas karyawan gitu dok. Baik, terima kasih dok. Hmm, Oke, terima kasih Dipta. Oke, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana mengalihkan rasa lelah ya agar tidak merokok. Jadi, mungkin pertama yang harus dilakukan adalah mindsetnya dulu nih, bahwa rokok adalah racun. Kita itu membeli racun buat tubuh kita, gitu. Nah, jika sudah ada pemikiran itu bahwa rokok itu adalah racun dan rokok itu adalah sebenarnya teman yang jahat untuk kita ya, seolah-olah itu teman,
Nah, itu tuh pikirannya harus diubah dulu bahwa rokok adalah racun. Ketika sudah ada pemikiran rokok adalah racun dan rokok dapat membunuh saya anytime, itu pasti kita udah ada mindset atau alam bawah sadar kita udah mengatakan gue nggak mau ngerokok lagi. Nah, setelah mindset itu udah ditanam, kita harus cari cara nih bagaimana. Karena di dalam rokok itu kan ada nikotin ya, ada yang menyebabkan kecanduan, ada yang menimbulkan rasa rileks juga gitu. Tapi withdrawal efeknya adalah jadinya nagih terus, nagih terus, nagih terus gitu. Nah, jadi yang pertama adalah itu harus ditetapkan bahwa rokok itu adalah racun. Terus yang kedua adalah banyak banget cara kita untuk kita rileks dan beristirahat. Kita bisa sholat, kita bisa ngobrol sama temen, kita bisa makan sambil ngopi, sambil ngeteh, dan lain-lain. Jadi itu banyak banget cara untuk kita beristirahat sebentar, kita buat rileks sebentar. Jadi rokok itu hanya nipu aja. Sesaat membuat kita rileks, sesaat membuat kita konsentrasi. Habis itu malah pikiran kita low, malah pikiran kita ngedrop gara-gara kita nggak ngerokok gitu. Karena terbiasa pikiran kita ini dikontrol oleh rokok. Jadi sempat salah satu ya pekerja ya merasa dia berpikir gitu bahwa yang namanya ngerokok itu apa namanya bisa membuat dia fokus bekerja gitu, membuat dia kreatif gitu. Apa namanya? Dia akhirnya ngerokok. Tetapi ternyata setelah eh, dia akhirnya memutuskan berhenti ngerokok karena anak ya gitu, anaknya sakit gara-gara perokok pasif ya, sakit asma dan sebagainya, akhirnya dia berhenti ngerokok. Ternyata after ngerokok itu malah membuat dia lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi, lebih pikirannya fresh lagi. Jadi rokok itu nipu. Rokok itu nipu membuat kita adiktif ketika kita nggak ngerokok lagi, pikiran kita jadi low, kemudian jadi kita nagih lagi gitu ya. Itu jahat banget deh pokoknya. Jadi yang pertama, pastikan bahwa di dalam mindset kita rokok itu ada racun. Ngapain kita makan racun? Dia itu musuh buat kita. Terus yang kedua, sublimasi. Untuk membuat rileks itu bisa cari cara yang lain. Gitu ya. Tak habis olahraga, main olahraga bareng temen, main badminton, dan gitu. Tapi kalau nggak mampu juga, ada kok biasanya klinik berhenti merokok. Itu biasa di rumah sakit persahabatan atau di beberapa rumah sakit, itu dia ada klinik berhenti merokok untuk dibantu tuh program berhenti ngerokoknya. Terus yang kedua, bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan penurunan kinerja tinggi dengan kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Jadi sebenarnya sudah ada regulasi ya teman-teman dari pemerintah bahwa dalam sehari itu 40 jam bekerja. Kalaupun lebih itu pasti dipastikan karyawan-karyawan itu mendapatkan kompensasi lebih dan diukur kesehatan fisik dan mentalnya. Jadi setiap perusahaan harusnya sudah mengikuti peraturan dari pemerintah. Jadi jika kalian bekerja di luar dari jam bekerja atau overtime dan tidak diberikan kompensasi seperti misalnya makanan tambahan atau diberikan uang lembur per jam gitu ya. Nah, itu harusnya kalian bisa menuntut dari perusahaannya. Jadi baca-baca aja peraturan Menteri Ketenagakerjaan gitu ya. Dan wellness program itu harusnya ada, MCU itu harusnya ada tiap tahun di perusahaan masing-masing. Entah MCU-nya lengkap atau enggak tergantung budget perusahaannya ya. Kalau kalian perusahaan yang besar pasti kan lengkap gitu. Tapi kalau perusahaan kecil minimal MCU dasar dilakukan. Gitu, Dipta. Mudah-mudahan jawab ya. Yang gimana nih Kak Dipta? Baik, terima kasih dok, sangat membantu dok. Oke, Iya. kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke Kak Gaziah, Putri dari Malang. Dipersilakan Kak. Baik, selamat pagi sebelumnya. Saya mau bertanya kepada dokter. Nah, kan bagi generasi muda nih, seperti kayak generasi milenial gitu, yang akan memasuki dunia kerja ke depannya. Nah, tantangan apa nih yang sering kita hadapi di dalam sebuah pekerjaan, di dalam sebuah pekerjaan, dan apakah tantangan-tantangan tersebut dapat berdampak terhadap kesehatan mental dan kesehatan fisik kita sebagai pekerja. Sekian dok. Oke, makasih Mbak Saziah tadi ya. Oke, Gaziah. Jadi, em, yang namanya perlu kalian ketahui, adik-adik sekalian, Gen Z. Jadi yang namanya bekerja pasti ada stresor, adik-adik, pasti ada tantangan. Karena apa kalian yang belum biasa bekerja di sebuah tempat dan kalian
mau mencoba melaksanakan tugas kalian di tempat yang baru, itu pasti ada tantangan karena kalian kan belum apa namanya masih baru gitu, pasti ada tantangan dan kalian harus belajar. Dalam proses belajar itu pasti ada stresnya, pasti ada rasa deg-degannya, takutnya dan segala macam. Nah, perlu kalian ketahui bahwa hal itu sangat 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 biasa itu. Stresor itu sangat 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 mungkin. Mau stres dari atasan, stres dari target pekerjaan, stresor dari teman-teman mungkin yang kiri kanan itu pasti ada di dalam setiap pekerjaan kita. Nah, tapi bagaimana kita bereaksi terhadap faktor-faktor stresor itu? Jadi yang pertama harus pikir positif dulu, harus optimis dulu bahwa kita itu bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut atau menyelesaikan tantangan tersebut. Terus yang kedua adalah kalian ya, itu tadi ya kalau misalnya merasa itu bebannya berat, itu merasa tadi yang defense mechanism ya, itu adalah sebuah tantangan sendiri. Kalian bisa melakukan tadi sublimasi ya, bisa kalian curhat ke temen atau bisa menanyakan pendapat ke orang-orang yang sudah berpengalaman untuk mencari solusi bersama. Tadi mencari solusi yang kreatif. Kemudian kalian juga bisa tadi ya curhat sama teman-teman kalian dan mungkin jika memang stresornya adalah eh, nggak, duh kayaknya lagi nggak mau diceritain dulu nih sama kiri kanan. Tadi ya bisa sublimasi ke jalan-jalan atau main alat musik, olahraga, melukis dan lain-lain. Gitu. Atau bisa juga buku diari gitu tuh kadang bermanfaat juga gitu untuk orang-orang yang agak-agak introvert ya gitu dia nulis buku diarinya dan lain-lain. Tapi curhat itu penting ya teman-teman jika kalian menganggap diri kalian tidak mampu lagi curhatlah ke teman yang tepat. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu ke teman siapa yang kalian curhatkan, ada kok tenaga medis yang namanya dokter jiwa. Jadi kita ke dokter jiwa itu bukan berarti kita gila. Kita ke dokter jiwa itu berarti kita mau mencari solusi dari sisi psikologis kesehatan jiwa kita. Di Amerika orang ke dokter jiwa itu adalah sesuatu yang sangat normal. Jadi ke dokter jiwa itu nggak masalah ya adik-adik ya. Kalau kalian merasa perlu untuk curhat ke dokter jiwa, datang aja ke dokter kesehatan jiwa. Gitu. Nah itu mungkin Mbak Gazia. Oke, gimana nih Mbak Gazia? Akhirnya ada juga Baik, cewek nih makasih ya dokter. yang nanya. Ya ini mewakilkan Gen Z banget ya Kak Gazia ya pertanyaannya. Oke, Eh, eh. selanjutnya kita ke Kak Faranci dari NTT ya. Dipersilakan Kak Faranci, kita bertemu lagi nih. Ya, terima kasih untuk kesempatannya saya bertanya. Kak Bagaimana? Faranci, maaf, suaranya Iya ya. bisa diperjelas lagi karena kurang terdengar. Ah iya ya. Oke? Ya, Agak sudah. sedikit kedengaran nggak? Nah, di sini saya bertanya yang berkaitan dengan asap rokok. Nah, asap rokok tuh kalau kayak ibu hamil tuh, dia dia yang terkena asap rokok saja itu sudah mengganggu janinnya. Bagaimana dengan ibu hamil yang dia sendiri yang merokok? Oke, makasih Kak Faranci. Luar biasa ya pertanyaannya dan dari NTT nih ya. Oke, eh baik. Kak Faranci, jadi perokok pasif itu aja berbahaya. Bagaimana perokok pasif? Perokok aktif. Perokok pasif itu adalah kita nggak ngerokok, tapi orang-orang sekitar kita itu ngerokok gitu. Bahkan jika kita adalah seorang istri dari suami yang merokok, di depan kita suami yang nggak ngerokok, tapi dia bekas ngerokok, itu asap-asap rokok itu masih melekat atau tarnya itu masih melekat di dalam bajunya. Nah, itu masih bisa terhirup oleh si ibunya atau si istrinya. Jadi perokok pasif aja itu berbahaya. Bahkan perokok pasif aja itu bisa menyebabkan zat karsigenik atau zat kanker pada paru kita. Bagaimana dengan perokok aktif? Nah, ibu yang merokok, apalagi ibu hamil ya, yang merokok itu sangat-sangat mungkin menyebabkan seorang anak itu mengalami gangguan pada tumbuh kembang janinnya. Mungkin ada nih contoh yang ibunya merokok tetap anaknya lahir bagus. Tapi kemungkinan besar adalah anaknya akan pasti bermasalah karena itu zat toksik itu adalah zat racun yang bisa masuk ke dalam peredaran darah si ibu dari pernafasan ya dia akan diserap oleh sel-sel paru kemudian masuk ke peredaran darah si zat toksiknya itu kemudian dari peredaran darah masuk deh ke plasenta
dari plasenta masuk ke janin. Janinnya bisa bermasalah, bisa teratogenik atau janinnya bisa ada gangguan genetik. Menyebabkan apa namanya asap rokoknya itu mengganggu janin gitu. Jadi sangat berbahaya gitu ya. Ibu hamil yang ngerokok gitu, itu sangat-sangat berbahaya. Nah, itu bisa menyebabkan anaknya itu pertumbuhan janinnya terganggu, bayinya berat bayinya lahir rendah atau meninggal janinnya gitu. Jadi sangat berbahaya ya, Faranci. Walaupun kita lihat ada yang aman-aman aja itu mungkin ya satu dari sekian yang lewat-lewat aja. Tapi kita nggak tahu loh badan anaknya mengandung sel kanker nggak gitu. Karena itu gak zat karsigenik. Sangat berbahaya ya, Faransi. Jadi ya sebisa mungkin kita bilangin kepada ibu-ibu hamil yang ngerokok bahwa lain sih beli eh, apa namanya racun gitu, mendingan beli barang yang lain yang bagus gitu kan. Nah, itu Mbak Faransi. Ya, mudah-mudahan teman-teman ya, saya masih banyak lihat sih ibu hamil yang ngerokok gitu. Tapi kita sebagai manusia yang udah tahu nih tentang kesehatan fisik dan mental, dibilangin aja, dikasih tahu aja, gitu ya. Itu Mbak, Terima kasih. sama-sama. Ya, semoga menjawab pertanyaannya ya, Kak Faranci. Kita lanjut lagi ke tadi mana ya yang raise hand? Siapa lagi ya? Hmm. Oh, Kak Rizal Akbar. Iya, dipersilakan Kak Rizal. Oh iya, terima kasih kepada moderator sudah mempersilahkan. Saya Rizal Akbar Fatahila dari Pandeglang ya dok. Izin bertanya, Hmm. eh, kan kenapa orang zaman sekarang tuh banyak yang apa ya, yang terganggu gitu kesehatan mentalnya, sedangkan orang zaman dulu tuh kayaknya sejarahnya nggak pernah ada deh kalau setahu saya gitu kan tentang apa ya orang yang sakit mental gitu orang zaman dulu. Mm-mm. Itu kenapa dok? Dan satu lagi pertanyaan, sebenarnya kesehatan mental itu bisa turun sih itu ke anak gitu secara genetika. Terima kasih. Oke. Good question, Rizal. Dari Pandeglang ya. Oke. Makasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah, eh, kenapa sih kok sekarang banyak angka kesehatan mental gitu. Terus yang kedua, eh, apa namanya, zaman dulu itu kayaknya kesehatan mental nggak ada isu gitu. Nah, kita perlu ketahui nih adik-adik sekalian, zaman dulu itu sosial media nggak gitu terlalu banyak. Zaman dulu itu data-data itu nggak banyak diambil mengenai kesehatan mental. Jadi bisa jadi sebenarnya dari zaman dulu itu masalah mental juga udah banyak, cuman datanya belum diambil aja, datanya belum ditarik aja gitu. Nah, sekarang di zaman digital gini, ya kita dari kuesioner aja udah bisa tahu kan angka kesehatan mental, kemudian data-data dengan satu sehat yang bridging, kita sudah bisa tahu nih angka di rumah sakit berapa yang mengalami gangguan jiwa, di klinik berapa yang mengalami gangguan jiwa, data itu makin muncul lah ke permukaan. Jadi memang kita tidak mungkiri dengan adanya digitalisasi di zaman 4.0 ini menimbulkan data yang semakin clear, semakin nyata mengenai data kesehatan, terutama data kesehatan jiwa gitu. Jadi bukan berarti zaman dulu itu tidak ada gangguan jiwa. Nah, karena datanya muncul aja sekarang. Terus yang kedua adalah kita tahu nih sekarang 1 banding 10 masyarakat itu sudah ada gangguan kesehatan jiwa. Jadi kita udah harus mulai aware, teman-teman, jika kiri kanan kita ada ngelihat tadi ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jiwa bisa berkomunikasi, narik diri dari lingkungan, terus bawaannya cemas, nggak bisa tidur dengan teratur. Nah, kita sebagai teman ingatkan dia untuk curhat. Kalau nggak curhat ke dokter jiwa aja. Jadi aku bilang ke dokter jiwa itu bukan berarti sakit jiwa. Jadi memang kita mau mengukur kesehatan jiwa kita. Gitu Mas Rizal. Tadi yang kedua pertanyaannya apa? Aku sorry. Bentar. Soal ini genetik itu Oh, kesehatan genetik. mental bisa Oke. turun ya. Oke, jadi ada beberapa penyakit yang secara literatur medis itu menyebabkan gangguan apa turunan ya, penyakit jiwanya turunan. Itu ada namanya skizofrenia. Jadi beberapa penelitian mengatakan bahwa skizofrenia itu diturunkan. Jadi kalau ada nih salah satu anak yang mengalami skizofrenia,
biasanya salah satu keluarganya atau orang tuanya itu juga mempunyai skizofrenia gitu, atau adik kakaknya skizofrenia. Baru aja aku temuin di rumah sakit kemarin 7 bersaudara, 3-nya skizofrenia. Jadi adik ketiga, keempat, sama kelimanya skizofrenia. Memang itu diturunkan. Tapi ketika kita mengalami skizofrenia bukan berarti kita jadi manusia yang gagal gitu. Jadi kita udah punya obat kok untuk skizofrenia. Jadi bisa dia kembali lagi secara normal bekerja dan lain-lain. Skizofrenia itu macam-macam ya. Ada skizofrenia yang ketakutan, keinginan untuk bunuh diri, kemudian skizofrenia yang ada waham melihat hantu dan lain-lain. Itu bisa kita atasi dengan obat-obatan. Nah, that's why adik-adik ketika mau menikah dengan seseorang, bukan aku cinta padamu ya, dicek kesehatannya. Kesehatan jiwanya, kesehatan fisiknya, kemudian apakah ada bawaan-bawaan seperti hepatitis, HIV, ataupun talasemia, itu bisa diperiksa di puskesmas gitu ya. Jadi, pastikan ketika kalian mau nikah, cek kesehatan pasangannya. Karena apa? Bisa ada penyakit yang turun kan tadi kata Mas Rizal, yaitu kalau misalnya pasangan kita ternyata skizofrenia, kemungkinan anak kita skizofrenia mungkin. Pasangan kita talasemia, mungkin anak kita talasemia mungkin. Itu ya adik-adik ya. Jadi bijaklah memilih pasangan. Oke. Jadi ke pasangan nih ya gitu. Gara-gara Mas Rizal nanya masalah turunan sih ya. Jangan-jangan mau nikah nih dia, makanya nanya. Gimana nih, Mas Rizal? Sudah cukup menjawab pertanyaannya? Oh, sudah cukup ya, Mas Rizal. Tuh Muhammad Rizky katanya saya mau nikah. Nah, jangan lupa ya, cek ya. Didoain lancar pernikahannya. Saya mau nikah katanya. Oke, Bu Dokter, kita beralih ke kolom chat ya, Bu Dokter. Oke. Ini dari Kak Atina Blora. Kak Atina kalau bisa ngobrol langsung sama Bu Dokter, bisa langsung open mic aja ya. Kak Atina dari Blora mana nih? Kak Atina bisa dipersilakan open mic lalu open cam tidak apa-apa. Ya. Oke, ya udah nggak apa-apa, nanti aku coba baca ini. Dia nanya mengenai water fasting nih ya. Jadi masalah diet air gitu ya. Oke, puasa sebenarnya boleh aja, intermittent fasting boleh aja. Tapi yang penting dalam sehari intake-nya itu harus tercukupi gitu. Nanti kalian bisa baca ya berapa kebutuhan protein dalam sehari, kebutuhan karbohidrat sama sayuran. Di internet udah ada. Jadi mau puasa boleh, tapi ketika buka puasa harus dikejar tuh sumber gizinya gitu. Jadi mau puasa air juga boleh aja gitu. Jadi minum air selama berapa jam, kemudian habis itu makan. Tapi nggak sampai 24 jam ya. Dalam sehari kita tetap harus ada intake makanan. Tuh. Orang yang puasa 24 jam itu ya orang-orang yang sakit sebenarnya yang nggak bisa makan secara oral. Jadi dia masuk infus dan lain-lain gitu. Jadi boleh water fasting, intermittent fasting juga boleh. Yang penting pada saat buka puasa gizinya seimbang. Gitu ya. Oke, Yahya dari Pemalang nih ya. Indikator kesehatan tubuh atau IMT. Tadi ya udah aku jelasin. Nanti slide-nya kasih aja Mbak Faliza. IMT yang normal itu berapa? Nah, itu ada ukuran-ukurannya. Segala sesuatu bisa kita ukur ya sebenarnya. Secara fisik, mental itu bisa kita ukur juga ke dokter. Jadi coba nanti dilihat slide-nya aja IMT yang normal berapa. Kalau lebih dari 24 itu udah obesitas. Oke. Apakah ada hubungannya antara passion dengan stres yang dialami seseorang? Ya, saya selalu merekomendasikan bekerjalah ke hal-hal yang passionate. Jadi ketika kalian lelah, kalian tetap happy. Tadi ya ada indikator kepuasan kalau kesehatan mental. Puas dengan apa yang kita lakukan, puas dengan aktivitas kita sehari-hari. Gitu ya. Yang pasti lihat juga kebutuhan sosial ekonomi kita gitu. Jadi sebisa mungkin pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang passionate dan itu bisa membantu perekonomian keluarga kita juga. Kerjakanlah itu gitu. Kayak saya senang di dunia rumah sakitan, dunia kesehatan. Jadi kalau misalnya lelah bekerja dan lain-lain,
masih seneng gitu hatinya. Ada hubungannya ya, relate ya. Tadi Dipta udah ya. Oke, Rizky tadi nanya lingkungan toksik di lingkungan kerja karena bisa saja mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Oke, ketika kalian bekerja, pertama adik-adik yang harus kalian perhatikan apa sih tugas dan tanggung jawab kalian di area pekerjaan kalian itu. Itu minta uraian tugas ke kepala departemen kalian atau ke bos kalian. Jadi kalian bisa fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang di area kalian. Kita tidak bisa mengkontrol external factor. Adik-adik kita tidak bisa mengontrol orang. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengkontrol diri kita sendiri. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap orang lain. Gitu. Kita nggak bisa mengkontrol reaksi orang terhadap kita. Hater will be hater, lover will be lover, gitu ya. Jadi makanya aku bilang di dalam pekerjaan pasti ada aja faktor stressor. Tapi bagaimana how we control it dan bagaimana kita memecahkan masalah stressor yang ada di dalam lingkungan kerjaan kita atau dalam tubuh kita. Gitu ya. Mudah-mudahan terhindar dari toxic ya environment ya. Siapa lagi nih? Uut. Menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi agar tidak burn out. Oke, tadi yang aku bilang, udah ada undang-undangnya. Silahkan dibaca undang-undangnya 40 jam dalam sehari. Dan bagaimana shifting kerjanya sudah sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan apa enggak. Monggo silahkan ditanyakan kepada atasannya. Jika merasa kelelahan atau overwork. Cuman ya ada beberapa perusahaan yang memang masih tidak mengikuti regulasi itu. Ya udah itu semua tergantung pilihan kalian mau meninggalkan perusahaan tersebut atau enggak. Kalau saya pribadi kalau memang perusahaannya udah kayaknya aku burnout nih kerja terlalu lama dan lain-lain terus kayak nggak ada solusi dari atasannya um, ya nggak ada solusi lain selain pindah pekerjaan yang lebih layak dan lebih manusiawi ya gitu. Kemudian dah itu mungkin ya ada lagi yang di chat nih coba. Sepertinya sudah cukup Bu yang di kolom chat. Oke, siap. Oh, ada lagi nih dari Kak Audia Ramadhani. Kak, izin tanya bagaimana kita bisa keluar dari lingkungan pekerjaan yang sangat berat, di mana kita masih baru tapi kita disuruh ini itu yang berbuat kita kelelahan menghandle. Oke, tadi aku bilang dalam sebuah pekerjaan pasti ada stres, nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin ada pekerjaan yang happy happy aja, gitu, nggak ada, tapi ada stresnya tadi. Bagaimana kita mensublimasi stres itu menjadi sebuah solusi atau pemecahan masalah yang baik, gitu ya. Jadi pertama adik-adik kalau di usia kalian yang baru masuk kerja, ya sudah belajar. Belajar aja dulu, bekerja aja dulu yang baik. Karena nanti ketika kalian sudah banyak meningkatkan kompetensi kalian di bidang kalian, kemudian kalian juga sudah lumayan ada pengalaman gitu. Bargaining power kalian terhadap perusahaan-perusahaan itu akan lebih mudah gitu. Jadi memang di awal ya kalau memang kalian masih bisa untuk bekerja di area tersebut, bekerja dulu aja, belajar dulu aja, ditahan-tahan dulu aja. Tapi kalau udah burn out banget ya sudah pindah pekerjaan lain gitu ya. Tetapi tidak ada segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia gitu. Selama kalian stresornya itu bisa kalian handle dan merasa kalian tidak burn out atau ya stres kecil aja lah bisa kita bilang, belajar aja dulu. Lama-lama kompetensi kalian akan makin meningkat, meningkat, meningkat ketika kalian sudah punya kompetensi yang baik, yang lebih dari rekan-rekan kalian, pengalaman yang lebih luar biasa, lebih hebat dari teman-teman kalian, pasti bargaining power kalian ke perusahaan banyak. Jadi kalian juga milih perusahaan A atau B atau C, bisa banyak pilihan gitu. Nah, untuk adik-adik yang apa namanya belum punya LinkedIn, siapkan LinkedIn karena LinkedIn itu juga sangat membantu tuh untuk kalian mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak. Atau mungkin yang punya wirausaha, berpartnerlah dengan orang-orang yang misalnya sudah berpengalaman atau berkenalan dengan orang-orang yang bisa memberikan kalian advice yang baik gitu ya. Jadi pasti ada aja, tapi bagaimana kalian menyelesaikan masalah tersebut. Tuh. Oke, itu aja mungkin Mbak Faliza.
Ya, mungkin tanya jawabnya sudah cukup ya. Ini kata Karya luar biasa, Bu Dokter. Pemaparan jawabannya sangat luar biasa. Emang keren banget ya, Bu Dokter ini. Saya mendapatkan ilmu baru dari Bu Dokter, Masya Allah. Keren Iya, banget. mudah-mudahan jadi bekal ya buat teman-teman ya. Kalau teman-teman semua ya. Baiklah, Ibu Dokter. Sepertinya sesi tanya jawab dan diskusi ini sudah selesai ya. Siap, Lalu, siap. nah, selanjutnya, Bu Dokter, saya menginformasikan bahwa Ibu Dokter Mila akan diberikan kehormatan untuk memilih peserta yang berhak mendapatkan door prize menarik nih. Jadi, Ibu bisa pilih peserta mana yang interaktif hari ini bertanyanya, lalu yang papernya aktif juga nih dari awal ya saat bertanya. Bisa Bu dipilih 2 orang ya Bu. Silakan Ibu. Tadi. Oke, langsung milih nih Mbak Faliza. Iya Ibu, dipersilakan. Oh, oke. Oke, mungkin jika aku lihat ya dari pertanyaan-pertanyaannya dan yang lain-lainnya, bukan berarti pertanyaan kalian nggak cukup bagus, semuanya oke, bagus ya. Semuanya juga nanyanya juga berkualitas ya menurut aku, tapi memang ada beberapa yang menurut aku adalah eh, bagus ya untuk ditanyakan, memang belum aku paparkan secara gambaran besar gitu. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaannya mungkin tadi yang menang adalah yang bertanya Mas siapa ya? Mas Rizky ya kalau nggak salah ya tadi ya pertanyaannya ya. Mas Rizky, mana nih Mas Rizky Ali Ramadan ya, Bu Dokter? Mm-mm. Mana dong Mas Biasanya Rizky? paling oke nih. Mas Rizky, berikan suaranya dong, gimana nih? Kalau udah live berarti itu gugur nggak? Sepertinya gugur ya Bu kalau sudah live ya. Mas Rizky ada nggak ya Mas Rizky? Ini dapat door prize nih Mas Rizky. Hmm, mungkin bisa dilempar ke yang lain ya Bu Dokter. Oke. Oke, ya udah kalau gitu yang kedua pertanyaannya yang bagus lumayan itu dari memang banyak ya eh, yang harus kita diskusikan mengenai kesehatan ibu dan anak ya. Jadi kalau menurut aku sih yang kedua bagus pertanyaannya Mbak Faranci ya dari NTT. Mana nih Kak Faranci? Waduh, Kak Faranci ini emang sudah mengikuti webinar beberapa kali. Ini baru menang Kak Faranci. Selamat Ya, Kak Faranci. karena Terima kangen kasih. banget. Selamat ya Kak Faranci. Terima kasih. Selamat. Karena yang tadi Rizky diganti ya, Bu Dokter bisa satu lagi nih Bu Dokter dipilih. Ah, oke. Mas Rio berarti yang tiga nih. Mas Udah Rio. like belum? Mas Rio, mana nih Mas Rio? Mas Rio mana ya? Dari eh, Kalimantan ya. Itu kayaknya si Mas, sorry, udah out ya Mas Rio ya. Mas Rio. Oke, Mau dapat surprise semua pada udah udah jam mau makan siang kayaknya udah pada lapar ya. oh, Oke, ya udah deh. Cuman dua ya. Satu lagi ya berarti ya. ya Bu. Ya satu lagi Mas Dipta deh. Ya boleh deh Mas Mas Dipta, mana nih Mas Dipta? Open mic aja deh biar ada suaranya ya Mas Dipta. Masih ada nggak ya? Halo dok. Ah, Baik, iya. terima kasih Iya, dok. Terima iya. kasih Pak. Selamat. Baik. Sepertinya sudah cukup ya webinar hari ini. Tidak terasa sudah berada di penghujung acara webinar kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara, ada satu momen lagi ya yang ditunggu-tunggu, itu pengumuman. Tetap dapat door prize juga nih buat yang lain. Tapi yang ini dalam metode spin wheel ya. Jadi ngacak ya siapa yang beruntung gitu ya. Biar deg-degan juga nih ya. Bisa dipersiapkan ya untuk Pak Heru selaku operator nama-namanya.
Untuk mendapatkan siapa sih yang mendapatkan door prize voucher ya? Menggunakan metode spin wheel yang sudah disiapkan nama-namanya semua peserta yang hadir. Baik, dipersiapkan ya. Kita tunggu dulu. Baik. Gimana Pak Heru? Sudah ready untuk spin wheel-nya? Bisa dipersiapkan? Ini deg-degan ya. Ini siapa ya yang beruntung ya? Baik, ditunggu ya. Nah, wah ini luar biasa banyak sekali ya yang hadir hari ini. Siapa yang beruntung nanti langsung open mic ya. Jadi yang beruntung langsung open mic nih. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Silahkan. Deg-degan ya. Kamareta Ayu. Ya, selamat Kamareta. Di mana nih ya Kamareta? Ada nggak ya di Zoom? Masih ada nggak ya di Zoom? Kamareta? Bisa open mic Kamareta? Atau chat di kolom chat? Hmm, kita hitung sampai 5 ya. Kalau tidak ada kita putar lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kak Fitri, ada nggak ya masih ada nggak ya di ruang virtual Zoom hari ini? Kak Pipit? Waduh, di mana ya Kak Pipit ini? Kalau nggak ada respon lagi, kita putar lagi aja ya. Baik. Kanina Nurhalifa. Ada nggak ya Kanina? Bisa berikan respon ya yang waduh, Kanina Nurhalifah. Mana nih? Ini sepertinya tidak ada di ruang virtual Zoom apa sudah keluar ya? Diputar lagi aja ya, Pak Heru. Buat aku aja, Kak. Wah, ya kita berdoa aja ya, siapa yang beruntung. Kak Anggun bilang Kak, ada juga ya di ruang virtual Zoom ya. Kak Anggun, ayo berikan responnya Kak Anggun. Aduh, Kak Anggun juga tidak ada ya. Oh, Kak Anggun ada ini, Kak Anggun Widiarto tuh. Oh iya, mic-nya lagi nggak bisa, Kak. Oke, Kak Anggun selamat ya. Jadi yang berhak mendapatkan uh, apa door prize hari ini Kak Anggun ya. Selamat. Kak Ilham Juansyah. Ya, nggak apa-apa ya, Kak. Bisa lain kesempatan ya ikut webinar lagi ya, Kak. Oke, nanti bisa langsung chat ke adminnya ya. Selamat Kak Anggun. Nah ini ada challenge lagi ya untuk selanjutnya bisa di eh, share screen lagi. Untuk selanjutnya adalah door prize untuk story challenge. Bisa di share screen. Jadi kita ada door prize lagi ya. Nah ini adalah challenge IG story. Nah buat peserta hari ini upload keseruan kelas berbaginya bisa berupa foto bersama, berikan catatan kakak-kakak, screenshot materinya, lalu berikan keterangan, cerita singkat, gimana sih kesan-kesannya mengikuti webinar kita hari ini. Lalu jangan lupa tag akun Givan, lalu Gim Foundation, dan pemenangnya akan diumumkan di G Story Givan atau Gim pada hari Senin ya. Bisa langsung di screenshot nih ya yang mau ikutan IG Story Challenge-nya. Jadi nanti hari Senin diumumkan. Bisa di screenshot dulu ya bagi yang mau. Lalu
sebelum kita menutup acara hari ini bisa mengisi link evaluasi dulu ya yang dikirimkan pada kolom chat. Dipersilahkan ya. Ini link evaluasi ini diberikan untuk menebus kakak-kakak mendapatkan sertifikat ya. Jadi pastikan untuk mengisi link evaluasinya. Nah, ini yang mau nge-tag IG story-nya Ibu Dokter Wilia juga bisa nih ya. Mau nge-tag IG story saya juga boleh nih ya. Biar rame. Boleh Bu Dokter kalau ada IG-nya nih bisa di-share di kolom chat. Boleh. Aku chat ya. Kesan-kesannya diberikan lalu tag IG Jivan, Gim, Ibu Dokter Wilia. Boleh juga deh, saya mau ikutan ya. Boleh. Monggo. Ya. Nah, ini sudah ya Instagramnya. Baik. Sebelum menutup webinar kita hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang penting sebagai penutup. Pertama, untuk yang mendapatkan door prize, silakan menghubungi admin Jivan ya. Jadi yang tadi mendapatkan door prize, dipersilakan untuk menghubungi admin Jivan. Nah, lalu untuk materi dan sertifikat akan dibagikan linknya melalui WhatsApp peserta. Mungkin paling lambat 2 hari kerja, tapi ada kemungkinan juga di hari Selasa atau hari Rabu karena pesertanya sangat banyak luar biasa ya. Nah, yang ketiga mengingatkan untuk follow kembali sosial media kami, Jivan dan juga Give Foundation. Lalu jangan lupa nih yang ikut story challenge tadi berikan kesannya dan mention Instagram kami. Nah, selanjutnya kita foto bersama terlebih dahulu ya. Kita foto bersama supaya ada kenang-kenangan dari webinar kita hari ini ya. Ayo kita persilahkan untuk open cam semua nih ya yang udah pakai background webinar kita hari ini buat IG Story Challenge. Yo nih siapa nih yang Kak Dipta udah, Kak Faranci, Kak Uut, lalu siapa nih Kak Benedikta. Ayo dipersilahkan ya, kita open cam semua ya. Kita mulai, Pak Heru sudah siap screenshotnya biar kita sudah siap gayanya nih ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Open cam semua. Kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi ya, senyum gaya bebas boleh dong ya. 1, 2, 3. Iya, baik. Wah, Kak Taufik nih telat nih Kak Taufik. Mau ikutan lagi boleh deh sekali lagi ya Kak Taufik baru open. Boleh Kak, boleh. Biar heboh. Ayo, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, akhir kata kami mengucapkan terima kasih lagi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya webinar kita hari ini, terutama kepada Ibu Dokter Wilia atas sharing ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk terus menyebarkan ilmu dan menginspirasi kepada banyak orang. Dan tak lupa nih ya, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama di hari Sabtu ini nih. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi langkah awal untuk lebih sehat. Nah, kami berharap teman-teman semua terus mengikuti program-program kelas berbagi selanjutnya yang tentunya tidak kalah menarik dan bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri, foto bersama sudah ya tadi ya. Berarti kita tutup saja webinar kita hari ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Tetap semangat ya semuanya. Dan kita tutup, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kendel-kendel pacel-cel kembelengan Nyunggi wako ke kembelengan Wako glempang sekane tati salata Wako glempang sekane tati salata
kita nonton ondel-ondel, nyok, nyok kita ngarak ondel-ondel, nyok, ondel-ondel ada anaknya, anak dan hider. Hey, yamko rambe yamko, I don't know why, kombe. Hey, yamko rambe yamko, I don't know why, kombe. Es lilin mah cece buatan Bandung, dicandakna geni kacipaganti. Sik si bagu manikam di parjoget so manigotam di namanya ngani si bambakar jula si bambakar jula. Ampar pisang ku belum masak sebiji di hurung bari-bari, masak sebiji di hurung bari-bari. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pada keluar. Pusaka, Indonesia tercinta, Nusa Bangsa.